Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan belajar tentang beberapa tahapan-tahapan untuk mempelajari metode docking ya. Jadi untuk mempelajari interaksi antara obat, ligand ataupun senyawa, interaksinya terhadap reseptor. Metode docking itu merupakan salah satu cara drug design berbasisnya berarti kombinasi ya, jadi LPDD sama SPDD, karena di situ ada senyawa atau ligan ataupun reseptornya juga ada, jadi kombinasi antara ligan dan struktur drug design. Pertama kita harus cari dulu targetnya ya, jadi kita kalau pengen tahu tahap-tahapan, pertama kita cari dulu target yang akan kita pakai. Di sini saya akan memakai target reseptor ribonukleotida reduktase. Tinggal kita, kalau kita nggak tahu apa itu namanya kodenya, kita tinggal diketikkan di sini aja namanya ribonukleotida reduktase. Ya. Kalau kita mengetikkan apa itu namanya, nama reseptornya biasanya munculnya banyak itu loh. Kita harus milih beberapa seleksi yang kemudian kita harus validasi ya. Jadi untuk memotong tahapan ini kita biasanya mencari jurnal yang sudah mengerjakan ke target ataupun penyakit yang kita akan kerjakan ya. Karena saya sudah tahu searching dan kode reseptor yang akan saya pakai itu 2EUD. Jadi kita langsung menuju ke reseptor itu 2EUD. Kita searching. Ini ya. Structure of yes ribonukleotida reduktase. Kompleks dengan ligan dan subunit peptid. Kita klik aja kodenya. Ya, di sini ada beberapa informasi ya. Kodenya, judulnya, klasifikasi organismenya ya. Salah satu yang harus kita lihat biasanya di resolusi ya. Jadi kalau kita mau memilih PDB bank atau reseptor yang akan kita download, yang akan kita pakai, salah satunya kalau bisa resolusi jangan sampai melebihi dari 3 ya. Karena kalau lebih dari 3 biasanya pas kita validasi, pada tahapan validasi kita akan susah mencari RMSD yang memenuhi syarat ya. Kan syaratnya lebih kurang dari 2 kalau syarat untuk metode validasi docking ya. Ini kurang dari 3 memenuhi syarat lah, bisa kita pilih ya. Yang harus kita pahami juga, bener nggak, saya kan pengen mempelajari ke cancer ya, makanya kita baca dulu ya judulnya ini, kemudian kita baca abstraknya kalau kita belum baca dari jurnal-jurnal. Bener nggak sih target reseptor ini dia kerjanya sebagai target anti cancer ya. Kita baca ya, ribonukleotide reduktase is a target for cancer therapy ya. Jadi ini benar ya, dan cocok kita pakai sebagai target penambatan atau docking yang akan kita kerjakan ya. Kemudian kita juga harus lihat di poin small molekulnya atau ligannya, karena kita harus tahu ligan yang akan kita pakai untuk pembanding sebagai native ligand ya, untuk salah satunya di proses validasi docking yang mana. Ini kalau di sini kan ada 3 ya, di sini ada 3, jadi kita harus memilih ya. Salah satunya kita harus tahu itu dari abstraknya yang dia pelajari senyawa apa sih itu. Setelah kita baca, ternyata dia itu ribonukleotidanya dia dengan ini yang sebagai anti cancernya ya. Makanya senyawa ini yang akan kita pakai pas validasi, gemcitabin ya. Kita ke bawah lagi ya. Berarti gemcitabin itu yang mana? Berarti yang ini.
ya, yang gemcitabine ini sebagai ligand alami atau native ligand yang akan kita pakai pas melakukan validasi, pas mencari binding site yang akan kita pakai untuk menginteraksikan senyawa kita. Jadi kita udah tahu, kita harus tahu ini. Jadi dari 3 ligand ini yang akan kita pakai sebagai targetnya ini geseki atau gemcitabine. Kita download aja, pilih PDB format ya. Udah ya, udah di download, kemudian kita ke exploring ya. Yang kedua ya, download ya, ini filenya 2EUD, kita copy aja ya. Yang kedua, kalau kita mau docking, kita harus punya foldernya senyawa kita ya. Jadi setiap kita mengerjakan docking, setiap satu senyawa harus satu folder sendiri, nggak boleh satu folder untuk semua senyawa. Akhirnya yang kesimpan senyawa terakhir ya. Jadi kalau kita mau ngedocking 10 senyawa, jadi masing-masing senyawa di satu folder ya. Saya sudah membuat foldernya, kita simpan di folder ini latihan ya. Kita paste ya. Ini 2 EUD ya. Udah, kita punya ini. Kemudian kita preparasi ya. Berikutnya kita preparasi proteinnya. Preparasinya lewat autodoc ya. Jadi kita mulai pakai autodoc ya. Di sini juga kita akan memakai beberapa program ya selain autodoc ya untuk preparasi awal. Kemudian untuk memisahkan kita pakai MMV ya atau Molegro. Kalau kita pakai autodoc ya, ini sudah ya, tampilan autodoc ya. Pertama kita harus men-setting folder kerja kita ya. Saya kan tadi punya folder di folder di dokumen, kemudian latihan ya. Mari kita copy aja di sini ya. Kita klik di sini, kemudian kita Ctrl C ya. Kita Ctrl C ya. Jadi kalau kita sudah mengklik ya folder kita klik di bagian ini, bagian tampilan foldernya. Kemudian kita klik ya. Kemudian kita kembali lagi ke autodoc ya. Pertama kita setting folder kerjanya, file, preference, set ya. Ini untuk men-setting kalau kita mau membuka file langsung ke foldernya kita. Kalau kita mau preparasi otomatis kesimpan otomatis ke foldernya kita. Jadi kita nggak pilih lagi ya. Kita yang ini ya, kita tadi yang sudah kita copy folder tadi kita Ctrl V aja ya. Ctrl V, Ctrl F atau Ctrl V ya. Kita ya ini kan berarti foldernya kerja kita ini ya. Yang kita copy tadi kita copy paste di sini. Terus tekan set ya. Tekan set terus dismiss ya. Kita coba buka apa itu namanya target tadi yang 2 EUD file read molecule ya, ya. Jadi kita membuka file kita langsung menuju apa itu foldernya kita ya. Nggak perlu kita cari browse, kita langsung membuka foldernya kita pilih aja reseptornya kita, kemudian kita open. Kemudian berikutnya kita harus menghapus airnya, delete water ya, delete water. Kita delete airnya, delete water. Tahap pertama kita hapus airnya ya. Dengan tadi delete water, tinggal diklik aja. Berikutnya add hidrogen ya. Pilih hidrogen, pilih yang polar only. Oke. Ya.
hidrogen akan muncul di reseptor kita. Karena kalau kita download reseptor, dia itu belum ada hidrogennya karena alatnya tidak mampu mendeteksi hidrogen ya, makanya harus kita tambahkan. Cuman yang polar only ya tadi ya. Jadi kalau menambahkan hidrogen, edit ya, hidrogen edit ya. Pilih yang polar only terus oke. Gitu ya. Berikutnya kita harus kasih muatannya. Kasih muatannya pakai ini. Kita pilih boleh yang Coleman charge, boleh yang compute gas tiger ya. Kita pilih yang muatan ini aja. Salah satu boleh. Ya. Kadang-kadang kita harus menulis muatan yang kita kasih ya. Jadi rekaman ini kita tulis, minimal kita tulis di logbook lah. Nah, sebagai rekaman kalau kita ditulis di jurnal dan dia minta muatan gesternya yang kita ambil berapa muatannya. Ya, kita harus pada saat revisi kita nuliskan ini ya. Terus oke. Ini sudah preparasi reseptor yang sudah kita siapkan untuk proses selanjutnya pemisahan ya. Kita simpan file, kemudian shift pdb ya, write pdb. Jadi file, shift, write pdb ya. Kita taruh di sini ya. Kemudian kita kasih nama ya. Namanya ya ini kan hasil preparasi ya, jadi harus dibedain ya. Kita kasih terserah, yang penting beda sama ininya, namanya ada perbedaan dengan yang tadi. Boleh ganti total namanya, kalau saya ganti ref ya, jadi 2EUD ref ya. Jadi hasil preparasi dari reseptor awalnya ya. Terserah kalau nama, yang penting diganti aja. Kalau saya cuman dikasih underscore ref ya. Jadi saya terpilih tahap lanjutan yang buka file ini, terus kita oke. Ya. Jadi kita sudah punya file 2 ya. Coba kita buka di exploring ya. Ini jadi ada 2 ya. 2EUD itu file yang aslinya ya. File yang aslinya tadi. File yang aslinya yang belum, yang apa itu namanya, yang belum ada hidrogen, kemudian yang masih ada airnya. Ini file yang sudah kita preparasi ya, yang sudah kita preparasi. Jadi sudah ada hidrogennya, kemudian airnya juga sudah kita hapus ya. Tahapan berikutnya kita harus memisahkan. Tadi kan di reseptor ini ada eh, ada reseptornya, kemudian ada liganya juga. Liganya juga ada 3 tadi kan. Kita harus memisahkannya dengan program yang saya ajarkan di sini. Kita pakai Molegro. Kalian juga mungkin sudah saya share aplikasi Molegronya. Klik Molegro. Klik Molegro. Kalau mau langsung Molegro ini ya. Jadi kita buka yang apa itu namanya, yang file yang sudah kita preparasi ya. Kita langsung tarik aja nggak apa-apa. Klik mouse-nya yang sebelah kiri ya, tekan, kemudian kita tarik aja ya. Kita tarik ke layar hitam ini, kita lepas ya. Maka akan tampil pilihan ini ya. Kemudian kita ada beberapa yang harus kita kofaktor kita hilangkan ya, karena di situ ada kofaktor tadi Mg ya sebagai kofaktor. Kemudian protein ya, ini kadang-kadang di protein juga ada beberapa subunit, ada A, B, C, D. Jadi kita harus yang kita ambil, yang kita lihat ada ligan alami yang kita pakai. Karena berhubung ini cuma ada satu, jadi kita nggak perlu memilih reseptor A, B, atau C yang akan kita pilih. Tapi kalau ada di situ ada 3 unit, misalkan A, B, sama C ya. Misalkan aja liganya itu ada di B, berarti B kita yang pilih, yang lainnya kita hilangkan ya. Gitu ya. Karena cuma satu, kita pilih langsung, kemudian liganya kan tadi ada 2.
Yang kita pilih itu kan tadi gemcitabine ya. Ini yang kita pilih sebagai ligand alami. Berarti yang ANP kita hilangkan ya. Terus import ya. Ya, ya ini cuman molekul ini cuman kita pakai untuk memisahkan aja. Jadi nggak lama kita pakai. Kita langsung ke file memisahkan antara reseptor sama gemcitabine ya. File, kemudian ekspor ya. Kita pertama proteinnya aja yang dipisahkan, liganya kita hilangin ya. Ekspor ya. Kita kalau di sini kan nggak ada setting foldernya ya, jadi kita harus pilih foldernya kita tadi di mana ya. Kita simpan di folder tadi. Perhatian ya. Kita kasih nama terserah ya, nama protein ya, dot ya, kasih ekstensinya prot.pdb ya. Jadi ini shift S type-nya kita pilih PDB ya. Kasih namanya itu prot, jangan panjang-panjang lah, kalau nama singkat ya terserah. Saya nanti sama prot, kemudian shift S type-nya pilih yang protein data bank. Terus shift ya. Kemudian berikutnya kita simpan yang memisahkan yang liganya aja, export ya, pilih file export ya. Kemudian berarti karena kita mau memisahkan liganya, proteinnya yang kita hilangkan, export ya. Kita udah langsung kebuka ya. Kalau pertama kita sudah ini, kita kalau foldernya belum kebuka, kita pilih foldernya ya. Kali ini karena ini sudah membuka di folder, langsung pilih, kita kasih nama leak ya. Kemudian PDB ya, samain aja, shift S type-nya PDB, terus shift ya. Udah ini kita sudah pakai molekul, kita tutup aja karena molekul kita pakai untuk pemisahan aja, pemisahan. Kalau kita lihat di apa itu namanya, di folder folder yang sudah ada tambahan ya, ligannya sendiri ini kan kecil ya, ligan ya cuma 3 kilobyte, kemudian protein tadi yang sudah dipisahkan dari ligan ya 416 ya. Jadi udah terpisah antara ligan sama protein ya. Berikutnya kita kembali ke Autodoc ya. Ya. Jadi Autodocnya jangan dimatiin dulu, kalau kalau kita sudah matiin lagi, kita otomatis membuka Autodoc lagi, kemudian setting folder kerja lagi ya. Karena kita tadi nggak menutup ya, kita langsung ke preparasi berikutnya. Yang pertama preparasi ligan. Klik ligan ya. Kemudian input, kemudian open ya. Jadi pilih ligan, input, terus open ya. Karena ini nggak kelihatan file ya kan, karena tadi kita itu menyimpannya formatnya PDB, makanya kita pilih di sini yang format PDB ya. Kalau ternyata nggak, kita nyimpannya nggak format PDB, kalau Molto masih ada, kalau pengen biar semua muncul pakai all file nggak apa-apa ya. Kita tadi nyimpen apa ya ketahuan. Tapi kalau kita tahu format yang disimpan PDB, kita pilih PDB langsung, PDB ya. Kita pilih ligan, lignya, nama file ligannya, kemudian kita open ya. Muncul ini summary folic, kita oke aja ya. Nih ligan sudah muncul di sini, ligan sudah muncul di sini. Kalau belum tampil tambahan di sini ya, kalau tadi kan pertama kita ngeluarin ini, kalau belum muncul tambahan leak berarti belum muncul, kita harus buka lagi ya. Tadi lewat leak, input, open, terus kita pilih file liganya ya. Kemudian tahap berikutnya pilih leak lagi, kemudian pilih torsion tree, kita pilih detect root ya, untuk mendeteksi ini, pilih detect rootnya. Kalau pengen apa itu namanya, pengen tahu muncul liganya, berarti yang ini
kalian sementara kita tutup dulu ya reseptornya. Nah, jadi kita lihat yang liganya aja ya. Kalau pengen besar kecil kan pakai scroll di mouse. Intinya kalau kita komputasi lebih baik pakai mouse ya, karena kita akan sering memakai scroll juga ya, dan sering memakai gabungan antara scroll sama kanan kirinya. Jadi kita lebih baik pakai mouse ya. Ini biasanya scroll untuk membesar kecilkan. Kemudian scroll misalkan tekan apa ini, kalau ini berarti tekan yang sebelah kanan. Tekan kita geser-geser dia akan geser-geser ya. Kalau yang ini untuk muter ya, kalau yang mouse bagian klik bagian kiri untuk mengubah-ubah posisi, ya melihat posisi yang tinggal diputar-putar ya. Kalau scroll untuk membesar kecilkan, ya. Ini klik. Kalau pengen memunculkan reseptor lagi, kita klik ini ya. Klik reseptor ya yang di sini. Ya, ini kan. Karena kita lagi preparasi ligand, kita nggak munculin dulu nggak apa-apa, tinggal merahnya di bagian 2 EUD kita hilangin dulu dengan cara klik ya, klik mouse-nya yang sebelah kirinya. Tadi sudah ya tahap pertama, tahap pertama tadi detect root, yang kedua ya ligand torsion, terus pilih yang choose torsion ya. Tadi yang pertama itu pilih yang detect root, yang kedua kita harus pilih yang choose torsion. Ini ya yang harus diperhatikan ya, kalau ternyata number of rotatable bondnya melebihi dari 32, biasanya harus kita kurangi ya, harus kita kurangi ya. Dengan cara biasanya menguranginya itu manual. Ini bisa juga dengan mix peptide backbone ya. Kalau ini karena standar ya, jadi kayak sini tertulisnya, jadi kalau 7/32 berarti dia memenuhi syarat, jadi enggak melebihi 32 ya. Jadi syaratnya jangan melebihi dari 32 berarti memenuhi syarat. Kalau sudah kayak gini berarti tinggal di dan aja, nggak perlu diapa-apain, tinggal klik dan. Jadi ini juga harus kita perhatikan, ditulis di logbooknya kita ya, number of rotatable bondnya 7/32 ya. Kita dan kalau sudah, berikutnya kita simpan ya. Ligand, klik ligand, kemudian output, pilih shift S PD BQT ya. Jadi ligand, pilih output, pilih shift S PD BQT ya. Kita simpan, klik ya. Kalau di sini kita ngasih namanya, kasih ekstensinya juga, klik ya. Namanya boleh sama, cuma kan ekstensinya kan beda tadi. Klik dot pdbqt ya, beda. Jadi filenya preparasi untuk docking harus extension pdbqt ya. Jadi link pdbqt nih, jadi tambahin .pdbqt, kita save. Nah, ini sudah siap ya, ligand ini kita udah siap untuk docking ya. Kemudian kita berikutnya preparasi reseptornya. Kalau reseptor tadi kan belum PDBQT ya. Kalau preparasi reseptor menjadi PDBQT lewat yang grid-nya. Grid ya. Kemudian pilih makromolekul, pilih open ya. Grid makromolekul open ya. Pilih grid makromolekul open ya. Kan nggak muncul ya. Kita harus pilih PDB files ya. Kita pilih yang sudah preparasi tadi, hasil preparasi kita pilih hasil dari Molegro yang sudah dipisahkan. Berarti yang terakhir prot ini ya, hasil dari pisahan dari Molegro prot, kemudian open. Ya, ini langsung di oke. Ya. Dia langsung muncul ke menu simpanan, langsung simpan aja, langsung simpan menjadi prot.pdbqt, sama ya, prot.pdbqt, prot.pdbqt, terus save ya.
Jadi kita sudah siap ya filenya. Kemudian berikutnya kita setting liganya, ligan PD Backduty-nya. Ya. Tadi kita sudah membuka ya. Yes. Set panggil liganya yang untuk ngedocking di dalam grid, kemudian set map types, ya. Kemudian open ligand ya. Jadi grid, set map types, open ligand. Pilih liganya. Ini ligand yang kita pakai, ligand yang .pd backduty. Terus open. Ya. Langsung di OK aja. Di OK aja. Ya, udah. Reseptor sudah, kemudian liganya sudah, kemudian baru kita pilih gridnya, grid box untuk mengatur grid boxnya. Ini grid boxnya ya. Tadinya kan kalau sebelum kita belum kita klik gridnya, ini tanda kotak ini belum belum muncul. Biar kelihatan kotaknya, yang protein kita jangan kita hide dulu aja ya, jadi biar kelihatan kotaknya ya, biar kelihatan kotaknya ya, kelihatan. Nah, ini yang kita atur pas kita ngatur grid boxnya. Syaratnya ligand alami senyawa ini harus ada di dalam kotak ya, harus ada di dalam kotak, harus ada di dalam kotaknya, itu syaratnya ya. Cara ngaturnya biar langsung untuk melihatnya kelihatan dia itu sudah di dalam kotak enggaknya, pilih center on ligand ya, center on ligand ya. Ini kan sudah, kalau kita putar sudah ada di dalam kotaknya. Kalau ini berarti pas ya, pas defaultnya ternyata dia ligandnya sudah ada di dalam kotaknya. Kalau kita ternyata ligand kita ternyata ada tangannya yang masih di luar, ya, otomatis kita harus membesar kecilkan ini ya. Tinggal klik pakai mouse yang kiri, tinggal geser-geser, dia akan macam ya. Sama ini juga ya, geser-geser. Jadi tinggal kita lihat udah masuk belum ada salah satu tangannya yang keluar ya. Gitu. Tinggal geser-geser ininya ya. Ini yang kita atur untuk pengaturan grid box. Kita kembalikan lagi tadi, kalau karena 40 masih cukup, kita pilih 40 standarnya aja. Dengan cara geser ke kanan kiri ya. Ke kiri, geser ke kiri, ngurangi. Ya. Untuk membesarkan tetap pakai mouse ya, pakai scroll ya, untuk melihat ini. Kalau pakai 40 dia udah ada di udah ada di tengah ya. Ini juga sama, karena sudah di tengah, nggak perlu ya, nggak perlu kita atur-atur lagi. Kadang-kadang kita modifikasi di sini juga kalau pengen mendapatkan RMSD yang valid ya. Jadi kita ngaturnya di sini aja ya. Misalkan kalau kita sudah selesai validasi ternyata RMSD-nya lebih dari 2, otomatis kita ngubah-ngubah di sininya ya. Cuma syarat utamanya liganya itu harus ada di dalam kotak ya, itu ya. Kemudian kita simpan grid box-nya. File close saving current. File close saving current ya. Kemudian kita simpan grid box tadi, grid, kemudian pilih output, pilih shift GPF ya. Pilih grid, output, shift GPF ya. Langsung ke menu penyimpanan, kita prod ya, bisa kasih nama prod ya, prod .gpf ya. Ini ya pakai .gpf ya, ekstensinya gpf, shift ya. Jadi prod.gpf, jadi ekstensinya gpf, simpan shift ya. Jadi kita sudah punya
apa itu namanya, file gridbox-nya. Kemudian kita running auto grid-nya. Kalau kita sudah menyimpan apa itu namanya, auto grid-nya, terus kita running apa itu, running auto grid-nya ya. Kita lewat command prompt. Command prompt itu apa ya? MS-DOS-nya. Kalau di Windows 10 saya klik ini ya. Klik di search ini, ketik cmd ya. CMD. Kalau Windowsnya Windows yang enggak 10 biasanya di aksesoris ya, di aksesoris kemudian pilih command prompt ya. Jadi pilih command prompt ini ya. Kita klik. Nah, ini ya. Jadi kita untuk ngerunning auto grid sama auto dock-nya lewat command prompt ya. Kita apa itu namanya, saya kan nyimpennya di C ya. Kalau kalian nyimpennya di D, otomatis harus ke D.2. Kalau kalian nyimpennya di D, baru kalian buka foldernya di mana ya, Kak? Ya. Karena saya nyimpennya di C, ya. Saya kembali ke C, ya. Coba saya lihat foldernya ya. Saya foldernya untuk melihat isinya C ya, tinggal di dir aja, dir ya. Saya tadi menyimpannya di folder documents ya, di dokumen. Berarti untuk masuk ke folder dokumen, cd spasi D-nya besar ya, dokumen ya. Jadi nggak boleh salah ya. Satu-satu buka foldernya. Documents, enter. cd spasi dokumen, enter. Nih, kan masuk ke folder dokumen. Kita lihat folder di dokumennya ya. Ternyata enggak, bukan di folder. Ntar saya lihat, cek lagi. Di si dokumen latihan. Coba kita coba cd latihan. Ternyata enggak ada. Coba kita kembali lagi untuk kembalikan ke folder sebelumnya, cd spasi titik 2 kali ya. cd titik 2 kali ya. Kita ya, paling aman kita langsung copy dari sini ya. Copy dari sini, cd copy ya. Jadi cd ini, makanya paling aman itu di D aja ya. Kalau karena saya nyimpennya di ya, dia langsung masuk ya. Ternyata di user terus OneDrive dokumen latihan ya. Kita ini sudah masuk di folder latihan, kemudian kita coba lihat di dir ya. Nih, di latihan tadi kan ada foldernya saya ya. Ini foldernya. Kemudian kita running auto grid-nya. Caranya gimana? Oh ya, untuk running apa itu namanya, auto grid sama auto dock ya, di foldernya apa itu, foldernya kerja kita juga harus ada file
exe-nya dari autogrid sama autodoc-nya ya. Jadi kita cari file autogrid-nya ya. Punyanya autodoc-nya biasanya di C ya. Di C, di C, kemudian di program file ya, program file di script coba ya ini. Jadi di ini ya, biasanya untuk cari filenya yang harus kita masukkan juga ke folder kerja ya, harus ada di C biasanya, kemudian di program files yang x6. Kalau pengen cari boleh di sini tinggal cari di mana programnya kita, karena saya programnya di program file x86, klik, kemudian the script yang file the script reset institute ya, klik, kemudian klik lagi autodocnya, klik lagi ya. Ini dua file ini kita harus copy, dua file ini kita harus copy ya. Ctrl C, kita masukkan ke folder kerjanya kita, folder latihan ya. Kita paste di sini, Ctrl V ya. Ini jadi di folder kerja kita juga harus ada autogrid sama autodoc ya. Kalau nggak ada ini nggak akan bisa running gitu loh. Udah dimasukkan programnya, baru kita lanjutkan menjalankan autogridnya. Kalau pengen kembali klik aja ya. Jadi menjalankan autogrid, ketik autogrid tadi apa programnya, autogrid 4 berarti ada 4-nya ya. Autogrid ya 4 ya, tambah dot ya, harus ada exe-nya karena program autogrid 4 dot exe, min ya, tanda kurang ya, min p ya, nama file GPF-nya ya, nama file GPF-nya. Ini file GPF. Sekarang kita autogrid, jadi GPF prod titik GPF ya, spasi min lagi, kemudian L spasi nama outputnya prod dot glg ya. Ini perintah untuk menjalankan autogrid yang file ini. Jadi autogrid 4 titik exe spasi min p spasi nama GPF-nya prod.gpf spasi min l ya, min l spasi prod.glg. Terus kita enter. Kalau sudah, kita enter. Ya. Ntar muncul komen kalau sudah berhasil autogrid successful ya. Kita tunggu beberapa menit. Udah. Oh, di sini enggak. Tahunya berhasil gimana? Kita cek ya, ada tambahan beberapa file di foldernya kita ya. Setelah cek ya, jadi ada tambahan file-file dari hasil running autogrid ya. Map yang .map ini tambahan file, jadi udah berhasil autogridnya ya. Kemudian kita preparasi untuk ngedockingnya ya. Kita buka lagi autodocnya ya. Jadi dari awal kita jangan tutup dulu autodocnya ya, jadi kita nggak perlu setting lagi foldernya. Kemudian untuk preparasi proses dockingnya, berikutnya klik docking ya, buka proteinnya ya dengan lewat makromolekul. Di docking makromolekul, pilih set rigid file name, set rigid file name ya. Kita pilih proteinnya kita ya, yang bentuk
prod.pdbqt, klik open. Kemudian kita pilih liganya, docking, pilih ligan, pilih open ya. Jadi tadi kan pertama makromolekul pilih rigid, kemudian berikutnya liganya, docking, ligan, open. Lignya kita buka open. Ya, ini tinggal di accept aja. Nah, accept. Nah, ini ya, kenapa proteinnya nggak muncul, karena tadi kita hilangin ya. Ini muncul lagi. Kemudian berikutnya pilih search parameternya. Docking, search parameter, pilih yang genetic algorithm. Ini bisa kita pilih cuma yang standar aja, kita pilih yang genetic algorithm. Ya, ini salah satu yang harus kita ubah ya. Ini standarnya maksimal. Di sini kita pakai, kalau di jurnal mintanya itu 100 atau 150 biasanya kalau di jurnal internasional. Minimal 100 lah kalau untuk mau kita tulis di jurnal. Pengaruhnya kemana? Pengaruhnya ke waktunya ya. Kalau 10 cepet ya, paling cuman beberapa menit ya. Kalau 100 lumayan, kalau 150 akan lebih lama lagi. Kalau di laptop ini 100 kayaknya setengah jam atau 1 jam itu ya. Kita karena ini percobaan, kita pilih 10 aja ya, 10. Yang lainnya di default aja, di standarnya ya. Number of CR-nya kita pilih 10 ya. Kita pilih accept ya. Accept. Udah. Kemudian docking parameter ya, tadi kan ini ya. Kemudian berikutnya docking parameter. Ini kita pilih accept. Kemudian kita simpan docking output, kemudian pilih yang Lamakian CA, genetic algorithm tadi, pilih yang ini. Sekarang kita simpan ekstensinya .dpf, tadi kan autogrid gpf, ini dpf, prod .dpf ya, jadi prod titik dpf ya, ekstensinya ini. Simpan, shift, sudah selesai untuk running dockingnya. Untuk running kita kembali lagi di command prompt-nya ya, karena kita sudah buka, kita langsung kembali ke sini ya. Cuman kita menjalankan autodock-nya ya. Yang pertama tadi autogrid, sekarang kita menjalankan autodock-nya. Autodock ya. 4 doc exe min p sama prod .dpf ya, prod .dpf spasi min l spasi prod .dlg. Sekarang dlg ya, kalau yang autogrid tadi glg, kalau yang autodock dlg. Autodock 4.exe spasi min p spasi prod .dpf spasi min l spasi prod .dlg. Terus kita enter. Untuk ngelihat berhasil enggaknya atau running enggaknya, kita lihat ke apa itu namanya, ke foldernya ya, folder kerjanya ada enggak file outputnya yang .dlg. Oh ada, cuma tinggal kita cek dia running enggak. Kalau running dia akan ada beberapa tampilannya.
Untuk membuka file output ya, kita klik kanan, kita bukanya pakai notepad ya, bukanya pakai notepad. Kalian kan sudah ada notepad, jadi notepad harus diinstal ya. Jadi untuk buka file DLG kita klik kanan, edit with notepad ya. Ini ada perintah ini, jadi mulainya tadi jam berapa gitu ya, ntar selesainya berarti tanggal runningnya gitu, kita ada foldernya kita ya, kemudian filenya, dpf-nya ya. Ini kemudian gridbox yang kita pakai ini ya, gridboxnya yang kita pakai ini, kemudian yang IGZ-nya yang tadi 40-40-nya ya, gridboxnya ya tampil ya. Ya, ini kan tampil ini ya. Ini runningan pertama, kalau yang baru kita buka berarti baru running sampai ke 1 ya. Ini berarti belum selesai, masih running. Ini untuk ngecek aja running nggak dia ya. Karena belum selesai, kita tutup lagi file DLG-nya ya. Kalau sudah berhasil, ntar kalau di Autodoc ini muncul successful ya. Kalau di AutoGrid kadang-kadang ada yang muncul AutoGrid successful, kadang-kadang kalau di sini nggak langsung berhenti, dia langsung selesai ke folder berikutnya. Kalau ini biasanya kalau udah selesai apa itu namanya, muncul Autodoc successful. Kita tunggu coba beberapa menit ya. Kalau kita pengen ngecek lagi udah running, kita kan tadi JR-nya 10 ya, udah jalan berapa nih yang di bereskan. Kita klik ke kanan lagi DLG-nya, kita cek dia sudah running ke berapa ya. Ini yang pertama, yang kedua udah selesai, yang ketiga sudah, berikutnya coba baru running ketiga ya, baru runningan ketiga ya, baru runningan ketiga dia, baru running ketiga, masih ada beberapa ya, baru running ketiga. Jadi itu ya, jadi program yang dipakai ya, Marvin Sketch, Cem Axon itu ya, yang sudah kita share. Kemudian Autodoc-nya juga ada Autodoc, kemudian MGL Tool sama Python diinstal, kemudian Discovery ya untuk visualisasi. Kemudian untuk pemisahan tadi ya, setelah preparasi Autodoc, dipisahkannya pakai Molegro ya. Coba kita cek lagi sudah berapa runningnya. Prod.tl, klik kanan, notepad, running berapa, 4, baru 5. Aduh, lumayan juga ya. Biasanya memang sekitar 10 menitan lah kalau standar, kalau yang 10 ya. Itu ya, andaikan aja kita udah selesai ya, udah kita coba, kita tunggu dulu sebentar. Kalau udah selesai tetap pakai file ini, kalau belum kita coba pakai file lainnya. Kita cek lagi, edit, baru 5. Kita coba contoh visualisasi aja pakai file yang sudah ada dulu ya.
kita coba kita coba cek dulu ya, cek dulu udah selesai belum, coba pro.dlg mana, sampai mana, kita coba cek. Baru sampai 6 ya, baru sampai 6, belum selesai runningan yang ini. Kita coba visualisasi file yang sudah selesai ya. Contoh filenya kita buka discovery. Kita ambil apa itu namanya, belum ke discovery, kita mau ngambil apa itu namanya, misalkan ini file yang sudah selesai ya. Jadi ya, kalau prod.lg-nya udah selesai, kita klik kanan ya, edit ya. Dia sudah baru sampai 8, baru sampai 8. Kalau tadi yang Autodoc-nya runningnya udah selesai, ini langsung muncul ke sini ya. Ada muncul ini perintah Autodoc pada.exe successful completion on, waktunya dia butuh waktu berapa menit gitu loh ya. Itu berapa menit, ini realnya 5 menit, sekitar 5 menit, ternyata realnya 5 menit ya. Ini berarti sudah selesai, kalau muncul sampai komentar ini di .dlg nya berarti sudah selesai dockingnya. Coba kita cek yang filenya yang baru di running sampai apa, pro.dlg. Sebentar lagi nggak apa-apa, kita tunggu sebentar lagi. Jadi itu ya programnya, Python-nya, kemudian Autodoc-nya, MPL tool-nya diinstal, kemudian Discovery, kemudian Molegro, MMV diinstal, sama Marvin Sketch ya. Kalau senyawanya kita preparasinya pakai Marvin Sketch ya. Jadi kalau kita sudah gambar di Camtro kemudian copy di Marvin Sketch ya, kita preparasi di situ, optimasi juga di situ di Marvin Sketch-nya. Kita cek lagi, coba edit, semoga sudah selesai. Udah selesai, dia 9 menit ya, 10 runnya dia butuh waktu 9 menit ya, udah selesai. Kalau pengen tahu posenya senyawa kita dari 10 run itu yang terbaik di pose berapa ya, taruh bebas di sini, taruh klik aja, kemudian Ctrl F, tekan Ctrl kemudian F ya. Ini define word-nya kita ketik histogram aslinya, histo aja cukup, find next ya. Ini ya, kita harus lihat di sini ya. Karena ini validasi ya, yang dilihat ini reference RMSD-nya, syaratnya itu harus kurang dari 2 ya. Jadi pose yang kita ambil untuk visualisasi ini, yang RMSD-nya kurang dari 2 ya. Ini jadi pose ini 1 sampai ke sini dia memenuhi syarat ya. Yang kita ambil mau diambil yang mana. Kemudian kalau dari sini ya,
yang terbaik ini ya. Jadi di run kelima ya, runnya kelima, kemudian besarnya binding energinya minus 870, RMSD-nya 171 ini ya. Jadi pas kita mengambil file yang untuk visualisasi, ini run yang kelima. Ini harus kalian tulis, harus tahu. Jadi run yang terbaik kita itu di run kelima ya. Udah ya. Kita close. Kita sekarang ambil apa? Ambil filenya ya. Ini lewat analyze ya. Analyze, kemudian docking, kemudian open ya. Jadi analyze, docking, open ya. Pilih file.dlg ya, prod.dlg, kemudian open, di oke aja, di open ya. Pilih makromolekulnya juga ya, makromolekulnya open ya. Jadi makromolekul langsung di open aja. Berikutnya analyze, pilih conformation, pilih play ya. Analyze, conformation, play ya. Akan muncul ini ya. Akan muncul menu-menu ini, kita klik yang gambar ini, open panel to change play option ya. Klik ini aja. Klik ya. Kita geser. Kita klik show untuk melihat energinya. Kemudian kita klik juga build habonnya ya. Kita geser di sini aja, bisa digeser-geser. Kita di sini kita keperluannya itu untuk mengambil file terbaik kita aja ya, file terbaik kita ya. Kita kan file terbaiknya di run ke-5, jadi kita langsung klik aja di sini ke 5 langsung di enter ya. Jadi ini sudah liganya dia sudah ada di posisi 5. Kalau kita pengen lihat perubahannya ya, bisa diklik ini aja sebenarnya ya. Ini akan berubah-ubah mengikuti perubahan liganya. Ini nilai-nilai ini akan mengikuti perubahan yang dibaca ligan pose keberapa ya. Dia akan mengikuti. Kita ya, lewat ini juga nggak apa-apa, atau langsung kita klik sini, kemudian kita ketik angka 5, kita enter ya. Jadi kita langsung menuju pose terbaiknya pose senyawa kita aja. Ini kan kita cocokin minus 8,7 ya. Kemudian konstanta inhibisinya 417,96 nanomolar ya. Ini biasanya kalau dalam tulisan kita tulisnya ini binding energinya, kemudian konstanta inhibisinya. Ini nilai-nilai yang biasanya kita tulis ya. Cuman di file .dlg-nya ada semua, Cuman kan kita kita harus tahu ini ya. Jadi ini kita pilih, kita harus tulis binding energinya berapa, kemudian konstanta inhibisi berapa, kemudian ini nanomolar, kemudian VD van der Waals-nya berapa ya. Ini harus kita tulis ya. Udah. Kalau sudah di pose yang terbaik kita langsung ke right complex ya. Pilih right complex ya. Jadi ambil senyawa kompleks run pose ke-5, right complex. Kita langsung ini simpinya PDB aja ya. Kita pilih ligan terbaik, kasih nama ligan terbaik titik PDB ya. Kita tambahkan titik PDB ya, PDB, ligan terbaik titik PDB, save ya. Kita cek di exploringnya udah muncul belum file yang tadi.
Ikan terbaik.pdb ya, sudah ya, ini berarti sudah kesimpan pose kelima tadi, pose senyawa kita yang pas di run kelima. Udah baru kita visualisasi pakai kalau udah selesai apa itu autodocnya ditutup nggak apa-apa ya, autodoc ditutup semua nggak apa-apa karena udah selesai, ditutup aja ya. Untuk visualisasi kita pakai Discovery Studio Assimilator. Pakai file ya, new molecule window, jadi membuat tampilan terbaru ya, pakai file new molecule window, klik ya, jadi tampilan baru. Ikan terbaik ya, kita tarik aja ya, ini yang akan kita visualisasi, tarik aja sini, tarik ya ke sini ya, ini kan, ini sama. Kalau pengen memutar-mutar posisi, ini pakai mouse yang sebelah kanan ya, mouse yang sebelah kanan. Untuk besar kecilnya scroll ya, untuk besar kecilnya scroll. Untuk mutar-mutar pakai mouse yang kanan, besar kecilnya scroll ya. Standarnya kita ya untuk melihat interaksinya ya, ini pakai yang show 2 dimensi. Show 2 dimensi ini untuk mencari interaksi apa aja sih yang terjadi, show 2 dimensi. Klik ya, ini sama. Kalau pengen dibesarkan klik ini aja ya, pengen ya, ini ya kan, ini kelihatan. Kalau yang hijaunya ini berarti Van der Waals, kemudian jembatan garam, atraktif cat, kemudian ini ikatan hidrogen konvensional ya, ini ikatan karbon hidrogen, ini ada halogen ya. Jadi kalau di sini ikatan hidrogennya ada keempat ya, satu. Ini kan dari ASN kan ada 2. Kemudian di ini ada ini banyak, cuman asam amino yang ikatan hidrogen cuma ada ASN ini ya. Ini yang hijau tebal ini ikatan hidrogen. Kalau mau menghitung jumlahnya berarti ASN ini ada 2 ikatan hidrogen. Ini ada ini. Ya, ini ikatan hidrogennya. Biasanya kalau kita nggak detailkan satu persatu ini ya, selain ikatan hidrogen itu kita kelompokkan dalam ikatan hidrofobik ya. Kalau kita cuma mau mengelompokkan 2 aja, rekapannya jadi ikatan hidrogennya berapa, asam aminonya apa, tuliskan ya. Kemudian hidrofobiknya ya, selain ikatan hidrogen itu kita kelompokkan ke dalam ikatan hidrofobik ya. Kecuali kalau kita mau menuliskan spesifik van der Waals-nya apa aja, tapi biasanya minimal mengelompokkannya itu aja, hidrogen sama hidrofobik. Jadi yang bukan hidrogen berarti dia kelompokkan hidrofobik ya, itu ya. Ini disimpan aja ya, kalau mau nyimpen ya tinggal di pakai sniping tool. Kalau saya pakai sniping tool, jadi tinggal sniping tool ya, kalian bisa pakailah. Kalau di sini saya pakai sniping tool ya, tinggal disimpan aja. Ini kan kita tampilkan juga ya, sniping tool ya, ini kita simpan ya, simpan udah. Untuk karena kita pakai ya, kita simpan. Setelah kita kembali lagi ke yang tadi, yang ini ya. Kemudian kita 3 dimensinya. Kalau kita pengen beberapa tampilan, misalkan untuk publikasi ya, misalkan ligand interaction ya, ligand interaction, klik aja ya. Ini yang 3 dimensinya ya. Kemudian pilih aja yang pengen tampilan untuk publikasi, script, visualisasi, publication quality.
Kalau pengen munculin apa itu namanya labelnya, ya, klik kanan, label, add, kemudian residu, residu, ya, warna hurufnya hitam aja, ya, apply, ya. Oke, ya, ini, ya, tetap masih bisa kita putar-putar ya. Ini bisa kita geser, nggak apa-apa. Ini bisa kita putar-putar, ya. Ini salah satu tampilan 3 dimensinya, jadi ini adhika nitrogen ya. Ini tampilan juga bisa kita pakai. Kalau pengen menyimpan ini ya tinggal tadi pakai sniping ya, pakai sniping tool lagi, terus di simpan ya, itu ya, menyimpan. Kalau pengen memunculkan bentuk apa itu namanya, bentuk reseptornya itu sekunder, ini di sini. Kalau discovery tinggal kita utak-atik lah ya untuk visualisasi ya. Protein ya, bentuknya misalkan solid ya, atau flat ribbon, kita tinggal mencoba-coba ya. Pilih mau bentuk yang kayak apa sih, pilih solid ribbon ya. Ini misalkan pilih yang bentuk secondary type ya. Kita apply. Oh. Ntar coba pilih visualisasi lagi. Ini kalau discovery tinggal kita coba-coba aja ya. Mau kalau kita misalkan kita ingin yang display reseptor bentuknya surface permukaan berdasarkan hidrofobik juga bisa ya. Ya, ini tampilan ini juga bisa kita masukkan ya, jadi berdasarkan hidrofobiknya. Terserah kita mau pilih yang mana. Ini karena warna yang coklat berarti hidrofobiknya nilainya makin tinggi, yang biru makin rendah ya. Bisa juga berdasarkan sifat aromatiknya, bisa juga berdasarkan muatannya ya. Tinggal kita pilih-pilih kita pengen menampilkan bentuk 3 dimensi yang kayak apa ya. Pengen nyimpen ya tadi sama pakai sniping tool ya, pakai sniping tool tinggal di kotakin ya. Ya kalau mau menyimpan ya terserah kita tinggal menyimpannya. Jadi, itu berdasarkan ionisasinya juga bisa ya, banyak lah ya, apa itu namanya, tampilan yang bisa kita pakai, itu mungkin ya sementara untuk aplikasi Autodoc sampai ke visualisasi. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.